Baiklah anak-anak, untuk hari ini pelajaran matematika kita akan melanjutkan ke poin nomor 2, penaksiran hasil jumlah dan selisih. Kemarin kita sudah belajar pembulatan ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan penaksiran yang bagian yang kedua, yaitu penaksiran hasil jumlah dan selisih. Mari kita lihat materinya. Nah, yang kedua, penaksiran hasil jumlah dan selisih. Hasil jumlah artinya itu berarti hasil penambahan, dan selisih itu artinya hasil pengurangan. Apa itu penaksiran? Mari kita lihat. Penaksiran adalah perkiraan yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitung. Untuk melakukan penaksiran, kita harus menggunakan aturan-aturan pembulatan sehingga hasilnya bisa mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, menurut kalian perlu nggak sih melakukan penaksiran? Terkadang kita perlu ya melakukan penaksiran. Misalnya seperti ini. Misalnya ketika kita pergi berbelanja ke Indomaret, nah di situ kita menemukan, misalnya kita membeli biskuit satu bungkus itu harganya 5.950. Kemudian kita membeli satu bungkus permen harganya 6.745 misalnya. Nah, dengan harga yang seperti itu, agar kita tidak rumit atau agar kita tidak kesulitan untuk menghitung harganya, maka kita melakukan penaksiran. Artinya harga permen tadi kita taksir ke harga yang tertinggi. Kita bulatkan harganya menjadi harga 6.000. Begitu juga dengan harga permen tadi. Kita bulatkan harganya menjadi, kita taksir harganya ke taksiran harga tertinggi. Kita bulatkan menjadi 6.000 misalnya seperti itu. Jadi kita tidak akan kesulitan untuk menghitung jumlah atau total dari harga belanjaan kita. Nah, dalam penaksiran ada 3 taksiran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu taksiran rendah, kemudian taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Apa itu taksiran rendah? Nah, taksiran rendah itu dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke bawah terlebih dahulu. Artinya taksiran dari suatu bilangan itu kita bulatkannya ke bawah. Mau berapapun angkanya, angka belakangnya itu lebih dari 5 atau di bawah 5, dia tetap dibulatkannya ke bawah atau ke 0. Nah, kemudian untuk taksiran tinggi ini dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke atas terlebih dahulu. Artinya kalau ini kebalikan dari taksiran rendah. Kalau taksiran tinggi ini, berapapun angkanya, angka belakangnya, mau dia lebih dari 5, mau kurang dari 5, dia dibulatkannya tetap ke atas, taksirannya ke atas. Jadi tidak ke bawah ya. Itu kalau taksiran tinggi. Kemudian kalau untuk taksiran terdekat dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke dalam puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan taksiran terdekat ini, dia sama seperti melakukan pembulatan. Jadi dia mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, yang dia lebih dari 5 dibulatkannya ke atas. Kalau kurang dari 5 dibulatkannya ke bawah. Itu untuk taksiran terdekat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Langsung ke contoh ya. Nah, untuk yang bagian A, kita akan melakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Soalnya seperti ini. Tentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat ke puluhan terdekat dari 78 ditambah 33. Nah, yang diminta di sini taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Nah, untuk mengerjakan ini, kita buat seperti ini. Yang pertama kan diminta taksiran rendah.
Maka kita buat dulu taksiran rendah. Taksiran rendah dari 78 tambah 33. Oke. 78 ini kan yang diminta taksiran rendah. Penaksirannya ke puluhan terdekat, maka kita lihat satu angka dari belakang ini. Satu angka dari belakang ini, karena dia diminta taksiran rendah, maka ini kita bulatkan ke bawah atau kita bulatkan ke 0. Kemudian 33, angka 3-nya satu angka dari belakang, kita lihat ya, ini juga dibulatkannya ke 0. Sehingga taksiran rendah dari 78 yaitu 70 ditambah taksiran rendah dari 33 yaitu 30. Maka ini kita tambahkan 70 ditambah 30 sama dengan 100. Oke ya. Oke, sekarang yang kedua, taksiran tinggi. Taksiran tinggi. Taksiran tinggi dari 78 ditambah 33 sama dengan. Nah, kalau untuk taksiran tinggi, satu angka dari belakang ini kita bulatkannya ke atas. Mau angka berapapun dia di belakang, mau dia lebih dari 5 atau kurang dari 5, dia dibulatkannya ke atas atau ke 10. Nah, ini juga 3 ini kita bulatkannya ke atas menjadi 10. Nah, sekarang kita tuliskan di sini taksiran tinggi dari 78 menjadi 80 ditambah taksiran tinggi dari 33 adalah 40. Maka kita tambahkan 80 ditambah 40 sama dengan 120. Oke, itu untuk taksiran rendah dan taksiran tinggi. Sekarang taksiran terdekat. Taksiran terdekat. Taksiran terdekat. Nah, kalau untuk melakukan taksiran terdekat ini, kita lakukan pembulatan seperti sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. 78 ditambah 33 sama dengan. Nah, ini kita lihat satu angka dari belakang, ini kan di atas dari 5, maka ini dibulatkannya ke atas menjadi 10. Nah, sedangkan 3 ini dia di bawah angka 5, maka ini dibulatkannya ke bawah menjadi 0. Sehingga taksiran terdekat dari 78 adalah 80 dan taksiran terdekat dari 33 adalah 30. Maka ini kita tambahkan 80 ditambah 30 sama dengan 110. Nah, begitulah melakukan taksiran rendah, taksiran tinggi, taksiran terdekat ke puluhan terdekat. Oke, sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Ini masih sama ya, masih penaksiran ke puluhan terdekat. Contoh yang kedua, tentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, taksiran terdekat ke puluhan terdekat dari 162 dikurang 59. Nah, sini dia bedanya hanya soalnya pengurangan. Mari kita tentukan terlebih dahulu taksiran rendah. Taksiran rendah dari 162 dikurang 59 sama dengan. Nah, kita lihat 2 ini kita bulatkan menjadi 0 karena taksiran rendah, dan 9 ini juga kita bulatkan ke 0 karena taksiran rendah. Maka taksiran rendah dari 162 adalah 160 dikurang taksiran rendah dari 59 adalah 50. Kita kurangkan 160 dikurang 50 sama dengan 110. Sekarang taksiran tinggi. Taksiran tinggi. Taksiran tinggi.
taksiran tinggi dari 162 dikurang 52 sama dengan. Nah, ini karena taksiran tinggi, ini kita bulatkannya ke atas sekalipun dia 2 menjadi 10. Ini ini 59. 9 ini juga kita bulatkan ke atas menjadi 10. Sehingga menjadi 162 taksiran tingginya adalah 170 dikurang taksiran tinggi dari 59 sama dengan 60. Kita kurangkan 170 dikurang 60 sama dengan 110. Oke, sekarang yang ketiga, taksiran rendah. Taksiran terdekat. Taksiran terdekat. Taksiran terdekat dari 162 dikurang 59 dengan. Taksiran terdekat kita melakukan pembulatan seperti biasa sesuai dengan aturan. 2 ini menjadi 0, kemudian 9 ini menjadi 10. Maka taksiran terdekatnya adalah 162 menjadi 160. Taksiran terdekat dari 59 adalah 60. Kita kurangkan 160 dikurang 60 sama dengan 100. Nah, jadi seperti itulah melakukan penaksiran dalam hasil dari penjumlahan ataupun selisih dari suatu bilangan dengan menentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekatnya ke puluhan terdekat. Oke, di sini ada soal latihan. Tentukanlah taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat ke puluhan terdekat. Ingat ya, ke puluhan terdekat. Jadi anak-anak kerjakan kelima soal ini, buat seperti contoh yang sebelumnya tadi. Buat contoh, kerjakan seperti contoh yang ini. Oke, selamat mengerjakan, kerjakan dengan teliti.